Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, setelah setahun lebih melakukan proses pembelajaran melalui virtual, tentunya banyak orang tua merasa jenuh dan berharap pemerintah segera mengizinkan pembelajaran secara tatap muka langsung. Namun hingga saat ini pemerintah Kota Parepare masih melakukan pengkajian terkait kesiapan dari segala aspek untuk menentukan kebijakan ini. Pemerintah Kota Parepare masih terus melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah di Kota Parepare. Pembelajaran tatap muka harus dilihat dari banyak sisi, bukan hanya sisi tren landai atau menurun atau zonasi, tapi harus dilihat dari sisi kesiapan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik usai mengikuti acara pencanangan tiang pertama Masjid Terapung B.J. Habibie pada Rabu 25 Agustus 2021. Menurut Wali Kota dua periode ini, kesiapan yang perlu diperhatikan misalnya adalah apakah para tenaga pendidik atau guru sudah divaksin sesuai dengan ketentuan yang ada dan kesiapan anak itu sendiri. Ini menjadi hal yang serius bagi saya dan tidak boleh disikapi secara gegabah. Proses belajar mengajar secara tatap muka itu harus dilihat dari banyak sisi, bukan hanya sisi tren landai atau penurunan atau zonanya sudah zona hijau atau lain, tapi saya melihat sisi kesiapan. Kesiapan apa, seperti apa itu? Apakah semua guru-guru kita ini sudah tervaksin sesuai dengan ketentuan? Sudah tervaksin tidak? Bahkan kalau perlu di booster juga lah ketiga kalinya. Nah, dan yang kedua, apakah anak-anak didik kita ini ya sudah siap dalam suasana yang tentu masih pada awalnya pembatasan. Nah, kita lihat, karena kalau kita tidak siap untuk itu, saya takut sekali ada akibat lain yang muncul, sehingga bukan hanya yang menjadi korban adalah siswa anak didik kita, tapi orang tuanya bisa galau dan lain-lain sebagainya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Parepare meluncing aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Parepare dengan tujuan dari aplikasi ini sendiri yaitu sebagai koordinasi dalam penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan lintas sektor. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim secara resmi meluncing aplikasi Satu Data Pemerintah Kota Parepare pada Kamis 26 Agustus 2021. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI dan diikuti para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare, staf ahli, asisten, serta para camat dan lurah. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH mengungkapkan keberadaan Forum Satu Data Kota Parepare merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Menurut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk mendapatkan data yang akurat, data yang mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dan merupakan amanah dari Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia ini tentu diharapkan menjadi solusi bagi pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha untuk mendapatkan data yang akurat, data yang mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Amarun Agung Hamka SSTPMSI dalam laporannya mengatakan, tujuan dari Forum Satu Data Kota Parepare sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan data lintas sektor.
Forum ini beranggotakan unsur-unsur perangkat daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintah lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan vaksin COVID, Camat Soreang mengadakan program vaksinasi yang terjun langsung ke RT RW di Kecamatan Soreang. Percepatan pelaksanaan vaksinasi kini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan vaksin, pemerintah terjun ke pelosok-pelosok untuk mengantar vaksin ke tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang memprogramkan vaksinasi hingga ke tiap-tiap RW di wilayahnya. Salah satunya yang digelar kali ini di RW 5 Kampung Duri, Kelurahan Bukit Harapan, ratusan warga mendapatkan dosis pertama vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan vaksin tanpa harus pergi dan antri lama di gerai vaksinasi. Camat Soreang Dede Hari Rustaman mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini akan terus dilanjutkan ke RW-RW lain di wilayahnya sebagai langkah percepatan vaksinasi ke masyarakat. Kami memiliki program berdasarkan instruksi dari Bapak Wali Kota, bagaimana caranya di kawasan khususnya RW kita melaksanakan vaksinasi bagi warga-warga di tingkat RW yang lebih rendah. Inilah kami mencoba di seluruh lingkungan yang berada di Kecamatan Soreang, khususnya di RW, yang kami akan menjadwalkan dan mendaftarkan bagi warga kami sampai ke pelosok-pelosok yang memang insya Allah kami akan jangkau untuk vaksinasi bagi warga kami. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tim Gakum Satgas COVID-19 Kecamatan Ujung terus melakukan pemantauan terkait protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pelanggar dihukum membacakan Pancasila sebagai hukumannya saat terciduk tidak menggunakan masker. Tim Gakum Satgas COVID-19 Kecamatan Ujung terus melakukan pemantauan terkait protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Dengan operasi justisi ini diharapkan masyarakat lebih patuh terhadap penggunaan masker saat keluar rumah. Dalam operasi justisi ini, petugas masih menemukan beberapa pelanggar. Akibatnya, para pelanggar pun mendapatkan sanksi oleh Satgas COVID-19. Sebagai hukuman, salah seorang pelanggar dihukum membacakan Pancasila saat terciduk tidak menggunakan masker. Selain itu juga edukasi terkait pentingnya protokol kesehatan terus dilakukan Satgas kepada masyarakat agar kasus COVID-19 terus menurun. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Kota Parepare terdiri dari 114 kasus aktif, 13 kontak erat, serta suspek dalam pemantauan. Hari ini juga telah keluar surat edaran 060/50/COVID-19. Namun hari ini masih dalam tahap sosialisasi. Teman-teman di setiap kelurahan sudah melakukan pendistribusian surat edaran kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Jadi untuk kedepannya besok mungkin kita sudah laksanakan pemantauan dan memberikan tindakan apabila ada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar dari surat edaran 060/50 COVID-19. Untuk pelanggar sendiri Pak, ada peningkatan atau penurunan Pak? Untuk pelanggar sendiri hari ini operasi justisi ditemukan 18 pelanggar, 14 pelanggar dikenakan sanksi sosial dan 4 dikenakan sanksi administratif. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, tim Satgas COVID hingga saat ini masih intens melakukan operasi justisi untuk memantau masyarakat yang kerap kali melanggar protokol kesehatan. Tingginya mobilitas warga khususnya dari luar Kota Parepare membuat tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare terus melakukan pemantauan dengan menggelar operasi justisi. Meski sempat membuat kemacetan, operasi ini dilakukan sebagai langkah agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker. Dalam operasi ini juga petugas masih mendapatkan beberapa pelanggar. Mereka pun mendapatkan sanksi, baik sanksi administrasi dan sanksi sosial berupa membersihkan toilet masjid. Mobilitas masyarakat Pak dari luar daerah masuk di Parepare bagaimana Pak? Ya, luar biasa, yang banyak ini dari luar daerah, sebagian dari warga kita, warga Parepare. Jadi kami tetap menghimbau dan mengedukasi bahwa Parepare sementara masih lonjakan COVID luar biasa atau masih level 3. Kami menghimbau agar benar-benar asal keluar dari rumah tetap menggunakan masker atau menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Parepare menggelar sosialisasi kelembagaan gerakan PKK. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia yang memberikan dampak positif khususnya dalam hal kelembagaan dan administrasi PKK. Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Parepare menyelenggarakan sosialisasi kelembagaan gerakan PKK pada Kamis 26 Agustus 2021. Sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Ainun Habibie ini diikuti seluruh sekretaris Pokja, sekretaris PKK kecamatan dan kelurahan. Sekretaris TP PKK Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia yang memberikan dampak positif, khususnya dalam hal kelembagaan dan administrasi PKK. Dengan kegiatan ini, apa yang menjadi kekurangan kita pada tahun-tahun yang lalu bisa kita perbaiki, khususnya dalam hal kelembagaan dan administrasi PKK. Karena setiap tahun juga kita lakukan evaluasi dalam bentuk lomba. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan pada tahun kemarin bisa kita benahi pada tahun ini dengan selesainya pelatihan ini. Dan yang terkhusus lagi, dengan pelatihan ini mudah-mudahan ada peningkatan sumber daya manusia khususnya ibu-ibu sekretaris, dan yang paling khusus lagi dari yang khusus tadi saya sebutkan, kami mengharapkan ibu-ibu tim penggerak PKK khususnya sekretaris bisa berada pada barisan terdepan untuk mengedukasi masyarakat khususnya dalam situasi pandemi COVID saat ini dalam hal penegakan protokol kesehatan dan dipastikan semua PKK sudah dilakukan vaksinasi. Para peserta tampak antusias mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan oleh 3 pemateri, diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Haja Erna Rashid Taufan, Sekretaris PKK Kota Parepare Haja Aminah Amin, dan Wakil Sekretaris PKK Kota Parepare Andi Wisna. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare membagikan bantuan sembako kepada sejumlah ASN yang melakukan isolasi mandiri akibat terdampak COVID-19. Dalam rangka pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Parepare tahun anggaran 2021, sekaligus memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, DWP Kota Parepare melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa bantuan logistik sebagai bentuk kepedulian bagi warga yang sedang menjalani masa isolasi mandiri. Pemberian bantuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare, Haja Erni Erawati Iwan, yang didampingi oleh Ketua DWP Kecamatan Ujung, serta Camat Ujung dan Kelurahan Lapade. Bantuan berupa logistik ini diberikan secara simbolis kepada pensiunan maupun ASN golongan 1 dan 2 yang menjalani isolasi mandiri. Salah satunya pensiunan yang sedang isolasi mandiri di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Total ada 60 paket logistik yang akan dibagikan ke tiap-tiap kecamatan di Kota Parepare. Hari ini tadi kami menerima secara simbolis di kecamatan dari Ketua Dharma Wanita Kota Parepare yang didampingi Ketua Dharma Wanita Kecamatan bersama Camat Ujung. Ini partisipasi dan kepedulian dalam rangka bulan Agustus dan sekaligus bagaimana mereka yang keluarga Isman ada perhatiannya. Nah, wujud keperhatian ini dituangkan dengan memberikan bantuan sembako yang langsung diserahkan oleh Ketua Dharma Wanita Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua Tim Penggerak PKK menekankan sejumlah isu utama yang harus dilakukan para kader, diantaranya penanganan pandemi COVID-19, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat. Sosialisasi yang diselenggarakan Sekretariat TP PKK Kota Parepare yang baru-baru ini dilaksanakan dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare secara virtual. Hajah Erna Rashid Taufan dalam sambutannya menekankan sejumlah isu utama yang harus dilakukan para kader, diantaranya penanganan pandemi COVID-19, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat. TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang hadir sampai di lingkungan keluarga diharapkan mampu berperan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui penerapan hidup bersih dan sehat. Selain itu, PKK juga diharapkan dapat mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker,
mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas, termasuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi. Mengenai vaksin ini, kalau kita masyarakat biasa kan bukan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ajak tantangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga PKK di tengah-tengah masyarakat dapat semakin dirasakan keberadaannya. Ya, demikian beberapa hal yang mungkin saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Hormati para peserta sosialisasi terjadi di tengah-tengah ini. Jadi kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah senjata yang paling ampuh saya rasa. Ya itu. Kader PKK diharapkan dapat terus membangun sinergi dan kemitraan dengan SKPD dan mampu menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga PKK di tengah masyarakat dapat semakin dirasakan keberadaannya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.